Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Karena dengan kalian mengklik video ini secara tidak langsung, kalian membantu channel saya untuk berkembang lebih maju. Langsung ke topik utama. Ya, kalian tidak salah baca ataupun salah dengar. Untuk merawat dan menyayangi diri itu dimulai dari memperbaiki dan meningkatkan dirimu sendiri. Di sini ada 2 poin penting dari kalimat tersebut, yaitu memperbaiki dan meningkatkan. Ya, kenapa memperbaiki? Karena menurut saya kemungkinan orang yang mengklik video saya itu orang yang tidak merawat diri. Lebih tepatnya sudah rusak, entah itu dirusak oleh orang lain ataupun dirusak oleh dirinya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa kalian yang mengklik video saya batinnya sudah rusak. Itu hanyalah sebuah kemungkinan belaka yang saya buat. Sebenarnya mungkin kalian sudah tahu untuk cara merawat dan menyayangi diri sendiri. Akan tetapi kalian mungkin bingung atau tidak tahu cara untuk memulainya. Sehingga kalian secara sengaja ataupun tidak sengaja mengklik video ini. Diawali dari memperbaiki dan meningkatkan jasmani dan rohani. Ya, benar, jasmani dan rohani. Jasmani entah itu fisik, kecantikan, ketampanan, dan lain-lain. Dan rohani entah itu kepercayaan, mental, pemikiran, dan kepribadian. Kalian dapat mengawalinya dari memperbaiki dan meningkatkan perkataan kalian, perbuatan dan tindakan kalian, pemikiran, perilaku, dan sifat. Ya, emang sih kalau sifat dan perilaku itu susah untuk diubah, tapi lebih baik mencoba sih. Untuk merawat dan menyayangi diri, kalian bisa memperbaiki dan meningkatkan dari poin-poin tersebut. Oke, sebelum kalian mengimplementasikan poin-poin tersebut, saya hanya akan mengatakan atau ingin mengatakan kepada kalian, kalian jangan asal menerima impact negatif dari orang luar atau orang lain, kayak perkataan kasar, tindakan kasar, perilaku kasar, ataupun pemikiran buruk dari orang lain. Biasanya itu ada di lingkungan kalian, entah itu lingkungan pertemanan ataupun lingkungan keluarga. Terkadang itu berasal dari kebiasaan kalian juga sih. Kebiasaan buruk yang kalian lakukan, kayak nonton film tanpa tujuan, nonton video TikTok yang tidak bermanfaat atau bermanfaat buruk buat kalian, dan lain-lain. Intinya sih, ubah kebiasaan buruk kalian. Selanjutnya, banyakin belajar, banyakin ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dengan belajar, kalian mungkin bakal mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Entah itu yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui. Entah itu pengalaman, pengetahuan, dan lain-lain. Di sini saya menekankan untuk belajar, lebih tepatnya menuntut ilmu sih. Karena setiap hari ilmu itu berkembang lebih maju. Lebih tepatnya setiap waktu. Setiap waktu ilmu itu berkembang dan munculnya ilmu baru yang belum dipahami. Jika kalian tidak merawat dan menyayangi diri dengan tidak belajar dan menuntut ilmu, kalian hanya akan menjadi orang bodoh. Ilmu yang saya maksud bukan hanya ilmu pelajaran di sekolah, entah itu di kehidupan sehari-hari ataupun dimanapun kalian berada, pasti ada ilmu yang bermanfaat. Dengan kalian belajar dan menuntut ilmu, otak kalian pun ikut berkembang. Kalian bisa belajar ilmu baru yang tidak kalian ketahui, entah itu bahasa baru, pengetahuan baru, dan pengalaman baru, dan lain-lain. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Jangan malu untuk menuntut ilmu hanya karena usia, dan jangan malu untuk menuntut ilmu hanya karena masalah lainnya. Beranilah untuk mencoba sesuatu yang belum kalian coba. Akan tetapi, jika hal yang ingin kalian coba itu buruk ataupun salah dan kalian sudah tahu akan hal itu, kalian jangan pernah mencoba hal tersebut, karena itu hanya akan membuang waktu kalian. Terkadang kita itu melakukan tindakan-tindakan yang membuang banyak waktu, dan tanpa kita sadari itu mempunyai dampak buruk untuk diri kita sendiri. Akan tetapi di situ kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman buruk tersebut. Dan menurut aku setiap manusia itu mempunyai pengalaman buruknya masing-masing. Kita jangan mengadu nasib dengan membandingkan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain, karena kita tidak tahu pengalaman orang tersebut secara mendetail. Dan Tuhan itu sudah menetapkan standarnya masing-masing dan itu berbeda-beda. Ya, setiap orang itu mempunyai standarnya masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya, kalian juga bisa merawat dan menyayangi diri dengan menggunakan logika dan pemikiranmu. Lebih tepatnya, menjaga dan menggunakan kesadaran terhadap tindakan yang kita lakukan. Kalian jangan asal melakukan tindakan tanpa menggunakan pemikiran dan logika. Biasanya, tindakan tersebut terkontrol oleh emosi dan nafsu. Dan tanpa kita sadari, kita melakukan tindakan salah yang buruk dengan tidak menggunakan logika dan pemikiran terlebih dahulu. Entah itu emosi marah, sedih, dan lain-lain, ataupun nafsu akan suatu hal. Nah, maka dari itu di sini saya tekankan untuk mengontrol kesadaran diri dengan tetap menggunakan logika dan pemikiran sebelum melakukan sebuah tindakan.
Seperti contoh yang paling umum yaitu saat kita jatuh cinta. Sebenarnya saya juga agak sulit untuk melakukannya pada poin ini, tetapi lebih baik tetap mencoba dan berlatih untuk meminimalisir hal tersebut. Berpikir objektif dan tidak terlalu melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, alasannya cukup simpel, karena dengan kita berpikir objektif, kita lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang sudah pasti. Nah, cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, kalian tidak harus mengimplementasikan semuanya. Akan tetapi, kalian hanya perlu mengambil dari salah satu dan kalian gunakan di kehidupan sehari-hari kalian. Kalau kalian bisa menggunakan semuanya, ya nggak apa-apa sih. Dan selamat berjumpa di video lainnya.